warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil penelitian kami mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya analisis faktor dan solusi dalam memberantas kemiskinan yang melanda Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riana Anggaradita. Saya akan menjelaskan beberapa data yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Munawwaroh dan juga Almas Nursandi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama yaitu untuk memahami bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan provinsi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia termasuk dampak sosial, ekonomi, dan juga psikologis. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik atau BPS serta sumber data lain yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola kemiskinan serta analisis inferensial untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan. Proses pengumpulan data melibatkan pengunduhan data resmi dari BPS dan dokumen terkait dari kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Data-data yang kami kumpulkan selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan tabel grafik dan narasi yang menggambarkan kondisi kemiskinan secara komprehensif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki beberapa faktor pemicu yang membuatnya terus berkembang. Dalam ekonomi makro sebuah negara, kemiskinan ini memberikan dampak yang sangat kompleks bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terkhususnya di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia termasuk yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Data pertama yaitu tentang tingkat kemiskinan Indonesia di Asia Tenggara pada tahun 2023. Pada data yang kami tampilkan bisa kita lihat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara termiskin se-Asia Tenggara. Dengan peringkat pertama diduduki oleh Timur Leste dengan persentase lebih dari 40%, selanjutnya Myanmar dengan persentase 40%, selanjutnya oleh Laos dengan persentase 18%, Filipina 17%, Kamboja 16%, dan juga Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan persentase kemiskinan kurang dari 10%, dilanjutkan oleh Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan juga Singapura sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kemiskinan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Adapun di bidang pendidikan yang hanya tidak lulus SD itu paling besar itu di kota Kalimantan Barat dengan jumlah 30,42%, unggul dari kota-kota yang lain. Yang kedua itu tamat SD atau SMP itu yang paling banyak itu di kota Jawa Barat dengan jumlah 66,67%, sedangkan kota yang terbanyak lulusan SMA itu di daerah Sumatera Utara dengan jumlah 36,73%. Di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa jumlah mereka lebih unggul dibanding kota-kota yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan data faktor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan data dari BPS.
Terdapat dari pendidikan rendah atau SD. Dari data tersebut terlihat bahwa persentase penduduk dengan pendidikan di bawah SD bervariasi cukup signifikan di setiap provinsi. Misalnya, pada provinsi dengan angka tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 22,79%, sedangkan angka terendah ada di DKI Jakarta yaitu 13,11%. Selanjutnya pada pendidikan menengah atau tamat SD atau SMP. Penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SD atau SMP mendominasi banyak di provinsi. Provinsi dengan angka tertinggi adalah Kalimantan Tengah dengan 62,35%, sementara angka terendah ada di Kepulauan Riau yaitu 50,55%. Selanjutnya terdapat pendidikan SMA. Proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi maju seperti DKI Jakarta 43,63% dan Jawa Tengah 39,44% dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur yang ternilai cukup rendah yaitu 20,57%. Baik, saya akan coba simpulkan mengenai analisis data tersebut. Menurut saya, data ini menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan antar daerah di Indonesia. Provinsi-provinsi di kawasan timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku cenderung memiliki angka lebih rendah yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa Barat dan Sumatera. Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang pertama itu ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat mengurangi daya beli masyarakat. Saat inflasi terjadi, hal ini melemahkan kondisi kemiskinan karena mereka yang sudah berada pada garis kemiskinan tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya hidup. Inflasi yang tinggi juga membantu ketimpangan sosial, karena orang kaya mungkin masih bisa bertahan, sementara mereka yang miskin semakin terjebak dalam kesulitan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang siap bekerja namun tidak dapat pekerjaan. Hal ini bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah atau kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas menghambat seseorang untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih baik. Saya akan membahas tentang faktor penyebab kemiskinan di bidang kemiskinan. Yang pertama itu kriminalitas. Kriminalitas itu kemiskinan di bidang kriminal itu terjadi karena beberapa aspek. Pertama, kemiskinan meningkatkan risiko individu terhadap kegiatan kriminal, hal-hal kriminal yang menyangkut kepada masyarakat, baik sebagai pelaku maupun korban. Kedua itu, tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pendidikan. Itu sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara kita, karena banyaknya pengangguran saat ini yang susah sekali mencari pekerjaan karena kebanyakan mereka itu tidak diterima di pekerjaannya karena tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Terus yang ketiga itu kondisi sosial yang tertekan akibat kemiskinan dapat memicu konflik dan penyimpangan sosial. Yang kedua itu kesenjangan sosial. Faktor kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Kemiskinan menghambat individu dalam memenuhi kebutuhan pasar seperti makanan, sandangnya, pangannya, pendidikan, kesehatan. Selain itu, kebijakan pembangunan yang tidak merata seringkali memperarah kesenjangan ini menyebabkan disparasi ekonomi yang signifikan di antara kelompok masyarakat. Karena terkadang di negara kita ini pembagian bantuan sosial misalnya itu tidak merata. Itu menyebabkan ketimpangan sosial antara masyarakat. Yang ketiga itu kemiskinan karena akses pendidikan yang tertutup. Kemiskinan secara pendidikan mengakibatkan banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Karena seperti salah satunya itu biaya pendidikan, karena orang tua mereka tidak bisa membiayai mereka, akhirnya mereka putus sekolah dan itu menyebabkan kemiskinan
di bidang pendidikan. Pendidikan menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin yang cenderung putus sekolah, yang memperburuk siklus kemiskinan dan semakin banyak kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial. Upaya pemerintah itu untuk meningkatkan akses pendidikan ini ialah masih sangat rendah, termasuk ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Barat dan Sumatera. Baik, di sini saya akan menjelaskan upaya pemerintah. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau bisa kita singkat dengan PKH. Bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lalu yang kedua, ada Jaminan Kesehatan Nasional yaitu JKN, program asuransi kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Lalu yang terakhir ada dukungan UMKM. Dukungan UMKM sendiri yaitu kebijakan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, akses pasar, dan permodalan usaha mikro atau kecil dengan menengah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Miskinan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terlihat dari peringkat ke-6 sebagai negara termiskin di Asia Tenggara. Pemerintah telah mengimplementasikan 2 strategi utama untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran melalui program perlindungan sosial dan subsidi, serta meningkatkan produktivitas kelompok miskin melalui pemberdayaan ekonomi seperti program PKH, PIP, JKN, dan UMKM. Namun, hambatan seperti ketimpangan pendapatan, ketidaktersediaan lapangan kerja, kurangnya akses pendidikan, dan kondisi lingkungan yang sangat buruk masih perlu diatasi. Sekian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.